Kalaulah kasus ini benar-benar senyap, menghilang begitu saja, bagi saya pribadi, ini merupakan sebuah tindakan yang meremehkan, menyepelekan hukum yang ada di negara kita. Ada orang mengaku bahwasanya dia menjadi korban penembakan OTK, orang tak dikenal. Kemudian kasusnya hilang begitu saja. Padahal dia melapor. Laporannya diterima, pihak aparat sudah melakukan penelusuran, penelitian dan seterusnya, sudah diusut, kemudian hilang begitu saja. Ini contoh ya, saya belum katakan yang si Bahar ini sudah hilang mutlak, total, tenggelam di telan bumi, belum. Ini contoh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Dapat update nggak tentang kasus penembakan si Bahar? Kalau saya nggak ada dapat, saya cari pun itu beritanya udah 1 bulan yang lalu. Ini kejadian udah 2 bulan ya. Kejadian sudah 2 bulan. Kecuali kejadian tersebut sunyi, diam, isunya menjadi diam, menjadi hening, menjadi senyap, menjadi di private, itu kalau misal tidak ditangani oleh aparat penegak hukum. Yang bersangkutan tidak melaporkan misal. Ini yang bersangkutan melaporkan, melaporkan. Dan ditangani oleh aparat penegak hukum. Waktu itu kan kita udah sama-sama baca beritanya, dengar lewat media bahwasanya polisi sudah turun ke TKP lah, sudah memeriksa sekian belas saksi lah, dan seterusnya dan seterusnya. Berarti dilaporkan, yang bersangkutan melaporkan, dan penjelasan itu ada dari kuasa hukumnya juga. Dan oleh pihak kepolisian juga mengkonfirmasi bahwasanya yang bersangkutan sudah melaporkan, dan pihak aparat juga mengkonfirmasi bahwasanya mereka sudah melakukan langkah turun ke TKP, memeriksa saksi. Terakhir saya baca itu mendalami CCTV di tempat kejadian perkara atau TKP. Nah, habis itu senyap, hening, mode pesawat, mode getar pun enggak, hening, enggak ada kabar. Maksudnya apa? Ya, saya pribadi masih percaya akan kinerja kepolisian, walaupun terkadang ada oknum yang tidak sesuai seperti aturan. Dan walaupun terkadang sebahagian masyarakat sudah kurang rasa percayanya kepada pihak aparat kepolisian. Terlepas dari itu semua, saya masih menaruh kepercayaan. Masih percaya terhadap kinerjanya. Karena terakhir, sama-sama yang kita ketahui, seperti yang sama-sama kita ketahui, kasus tentang bapak berpangkat mantan Kadif Propam. Bisa kan? Bisa. Ini kok diam? Jadi jangan bikin kami masyarakat ini, warga negara ini, menjadi tidak percaya kepada institusi tersebut. Kemudian, kalaulah kasus ini benar-benar senyap, menghilang begitu saja, bagi saya pribadi, ini merupakan sebuah tindakan yang meremehkan, menyepelekan hukum yang ada di negara kita. Ada orang mengaku bahwasanya dia menjadi korban penembakan OTK, orang tak dikenal. Kemudian kasusnya hilang begitu saja. Padahal dia melapor.
Dia melapor, laporannya diterima, pihak aparat sudah melakukan penelusuran, penelitian, dan seterusnya, sudah diusut, kemudian hilang begitu saja. Ini contoh ya, saya belum katakan yang si Bahar ini sudah hilang mutlak, total, tenggelam di telan bumi, belum. Ini contoh. Kemudian hilang begitu saja, maka itu sama saja dia dengan menyatakan bahwa negara itu tidak aman. Sama saja dengan mengatakan senjata api bebas di negara tersebut. Bahkan sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib, kemudian diam. Misalnya, ini kan belum final. Ini misal. Udah sekian tahun diam total. Misalnya, maka itu sama saja dengan dia meremehkan hukum di negara tersebut. Aparat penegak hukum kemana? Kan sudah dilapor, kan sudah dilakukan penelitian, sudah didalami, sudah diusut, tidak ditemukan proyektil, misalnya. Bung Lubis mengatakan, kita ketahui kasus tentang bapak berpangkat mantan Kadis Propam, bisa kan? Kok ini diam? Jadi jangan-jangan bikin kami masyarakat ini, warga negara ini, menjadi tidak percaya kepada institusi tersebut. Ya, tidak ditemukan proyektil di situ, tidak ada saksi mata, tapi kok bisa diam? Itu sama saja dengan dia mengangkangi hukum, menyepelekan hukum, meremehkan hukum yang ada di negara tersebut. Jadi jangan sampai ya drama zong si Bahar tersebut seperti yang saya buat permisalannya tadi. Ini belum sama, belum. Kalau yang saya buat permisalan tadi itu misal udah sekian lama, sekian tahun, sekian puluh tahun hilang di telan bumi gitu. Ini kan baru 2 bulan, baru 2, baru 2. Jangan sampai nanti jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jangan sampai. Itu sama saja dengan yang saya katakan tadi. Mengangkangi hukum, meremehkan hukum, dan mengatakan bahwa negara tidak aman. Karena senjata api itu di negara kita, itu bukan hal yang mudah didapatkan oleh sembarangan orang, bisa dipakai oleh masyarakat pada umumnya, enggak. Hanya orang-orang tertentu, secara khusus TNI dan Polri, yang memiliki senpi tersebut. Nah kemudian ada orang mengatakan dia ditembak. Sedangkan yang punya wewenang, TNI Polri memegang senjata api. Maka saya bilang, itu sama saja dengan mengatakan negara tidak aman, sama saja dengan mengatakan menyatakan melemahkan hukum, menganggap hukum itu remeh-temeh segala macam, merendahkan institusi tertentu, dan seterusnya. Kemudian, kalaulah kasus ini benar-benar siap menghilang begitu saja, bagi saya pribadi ini merupakan sebuah tindakan yang meremehkan, menyepelekan hukum yang ada di negara kita. Ada orang mengaku bahwasannya dia menjadi korban penembakan OTK, orang tak dikenal. Kemudian kasusnya hilang begitu saja, padahal dia melapor. Laporannya diterima pihak aparat, sudah melakukan penelusuran, penelitian, dan seterusnya. Sudah diusut, kemudian hilang begitu saja. Ini contoh. Ya, saya belum katakan yang si Bahar ini sudah hilang mutlak, total, tenggelam di telan bumi. Belum. Ini contoh. Kemudian hilang begitu saja. Maka itu sama saja dia dengan menyatakan bahwa negara itu tidak aman, ujar Bung Lubis. Kalau masalah kronologi kejadian segala macam itu udah sering kita bahas. Itu sangat-sangat tidak masuk akal. Gak masuk akal sama sekali. Gak masuk akal. Keterangan ibu dari yang bersangkutan dengan kuasa hukumnya saja sudah berbeda. Ibunya mengatakan dibuntuti oleh 2 motor. Kuasa hukumnya mengatakan dibuntuti oleh mobil warna hitam, bukan motor. Satu itu aja. Itu sudah konyol di situ itu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.